reliefnya itu kok kembang-kembang barang kok. Gelung namanya. Gelung, gini loh Mbah. Relief. Loh, reliefnya gini. Relief kembang-kembang itu gelung. Nggih. Ya. Tuh, tuh. Nggih, Mbah lanjut nggih. Selama saya kan hobi saya itu wisata spiritual di tempat-tempat candi, terus pertitaan. Favoritnya saya juga di Jolotundo, Mbah Long. Di Jolotundo itu kok dari saya ke pertitaan yang ini ternyaman itu di situ. Apakah ada aura yang beda dengan yang lain itu pripun Mbah pandangan jenengan? Ya jenengan melupakan ngelaleke energi alam. Bumi atau tanah ini kan menyerap. Kalau kita bicara energi alam nih, tanah atau bumi ini menyerap, oke? Air menyimpan, udara menyalurkan, panas matahari mengeluarkan. Jenengan milih mana? Jenengan pasti tertarik ke airnya dong, karena di sini menyimpan energi. Nah itu sebabnya ketika jenengan nyemplung di air, selain jenengan mendapatkan energi, tapi kan kalah sama bumi, terserap. Jenengan keluar dari air pasti lapar. Ya. Habis energi kita terserap. Ya. Ngerti? Ya. Tapi kita seger, Mbah. Tapi ngantuk dan ngeleh. Ya. Kita enteng karena yang buru-buru keluar dari raga kita. Oke, terserap kan dan dikasihkan. Begitu keluar jenengan habis energinya karena terserap bumi. Makanya harus paham kalau healing itu. Bakung kan publish untuk Universe Healing. Di program Bakung utama itu kan Universe Healing, di mana memakai semesta untuk self healing kan gini. Jenengan kalau mau mengeluarkan otomatis kan harus memijak bumi. Kalau ingin mendapatkan energi air, di mana jenengan dapat? Tanya saya. Gini ku. Ini tidak diminum. Nah, jenengan polanya berendam kan? Iya, berendam. Kan? Berendam, tapi sayangnya jenengan berendamnya siang. Iya. Ya kan? Nah, kalau siang ini kan daya serap bumi tinggi sekali. Maka air yang menyimpan energi ini terserap juga oleh bumi. Makanya kalau mengambil energi air harus malam hari. Syukur-syukur di atas jam 12. Saat-saat bagaimana air itu mengeluarkan uapnya. Karena bumi mengeluarkan energi magmanya kan. Lava dan magma dari dalam bumi ini kan terkeluarkan akhirnya. Akhirnya kan mendorong energi air ini keluar. Keluarlah uap air. Nempel di rumput jadi embun. Langsung ke udara jadi awan. Masa nggak ngerti? Ini fisika banget loh. Kan? Makanya kalau jenengan mau mengambil energi air, ya harus malam. Nate malam. Enggak. Bulan purnama itu. Nate tapi kan ora weruh, ini tak perjelas. Nah, kenapa Mbak Kung kalau anak-anak itu self healing harus berbaring di tanah? Tidak boleh di batu. Tidak boleh di pasir. Kenapa, Mbak? Biar langsung terserap kan. Ya nanti suatu ketika Mbak Kung blessing jenengan. Mas Toib juga biar nyoba. Mbak, energi alam semesta seperti kita kumkum, topo kumkum kayak gitu memang 90% bisa membersihkan efek negatif di dalam tubuh, Mbak. Itu tadi, jenengan paham nggak memakainya? Nah, itu. Ya kalau jenengan siang-siang mau ngambil energi air ya jenengan jeplok lah. Ya kan harus dibimbing yang paham. Kalau yang bimbing juga nggak paham jenengan kan kesasar. Berarti ini Mbak, kalau jenengan tutorialnya gimana Mbak? Tutorialnya jenengan mau ngapain dulu? Mandi, istilahnya mandi di gerojokannya. Bukan, jenengan mau ngapain nih? Ya berdoa kan Mbak di situ. Ini nih harus kamu pisahkan. Iya. Jangan kamu campur aduk semerawut karuan. Gimana Mbak? Jenengan mau ngambil energi untuk kekuatan, untuk menjaga kesehatan. Ya kan? Atau untuk penyembuhan kan beda. Kalau jenengan sakit itu berbeda dengan saat kamu sehat. Kalau kamu sehat begini kan berarti menjaga kesehatan. Ya kan? Ya mendapatkan energinya kan kamu tidak bisa siang dong. Harus malam.
Kalau kamu membuang penyakit berarti untuk penyembuhan. Nah, iya, itu iya, membuang penyakit sih, Mbak. siang. Nih kan self healingnya untuk universe healingnya untuk water terapinya boleh siang, boleh sore, boleh malam. Ini membuang penyakit. Oke. Oh, berarti Nah, ada perbedaan ya. ya ini kalau orang ngawur hanya niru-niru. Ketika Mbak Kong menerapi seseorang terus ditiru orang ngerti karepe ya keliru. Misalnya ombak bergulung-gulung, angin kenceng, airnya keruh masih tetap disuruh menyemplung laut, itu kan keliru. Kalau Mbak Kong mengajak orang ke laut itu ketika lautnya tenang, silent of the wave, ya kan? Nggak ada ombak, nggak ada percikan yang ganas, airnya bening, redup, silent, baru tak ajak turun. Kalau keruh saja nggak tajak turun kok, berarti alam sudah menolak, macam gitu, ya kan? Kayak gitu. Nah, Mbak Kong udah sampai ke laut pun sudah maturan sekalipun sudah ngapa-ngapain lah gitu. Kalau anginnya kencang, terus ombaknya besar, airnya keruh, nggak mungkin Mbak Kong turun. Kecuali diutus kamu coba itu empasannya. Kayak misalnya di Pepito itu kok beda ini ombaknya. Ada dari utara, ada dari timur, ada dari selatan. Itu menyatu bergulung-gulung kayak menari gitu. Ya Mbak Kong merasakan ada dawuh, rasakan itu. Sentuhan aneka tempuran itu. Kalau di Jawa kan tempuran kali ya. Ini di laut ini. Kamu harus merasakan itu. Jadi pertemuan antara utara, barat, selatan, dan timur ini yang seperti menari-nari. Itu di Singaraja belum pernah Mbak Kong temukan. Kalau di Pererean atau di Kute, di Sanur itu memang sering terjadi. Tetapi kalau di Singaraja enggak. Ya, maka aku ketika anak-anak mau pulang, aku justru malah lepas baju. Hanya ingin merasakan bagaimana sentuhan angin barat, angin utara, angin timur yang menciptakan arus berpusar di situ, kayak menari-nari gitu. Itu jadi kenyang sekali. Nah, kalau malam misalnya dingin aja, Mbak Kong nggak tak kasih kok anak-anak. Itu dingin loh. Kalau permukaan dingin berarti seberang hujan. Itu berbahaya untuk kita, untuk otot kita, untuk saraf kita, untuk urat kita, itu agak-agak riskan. Maka kita harus memilih pada kondisi yang stabil. Itu tadi. Jadi Mbak Raya ini mau untuk penyembuhan, untuk menjaga kesehatan, untuk mendapatkan energi itu lain-lain. Ini nih siang matahari nih. Mbak Kong kan sering sun terapi ini. Nah, ini untuk tambah energi, untuk penyembuhan atau menjaga kesehatan. Kalau di medik untuk menjaga kesehatan pasti di bawah jam 10. Tetapi kalau untuk penyembuhan, kalau Mbak Kong di atas jam 10. Mbak Kong nih. Kalau orang lain tiru tanpa tanya Mbak Kong nanti salah juga. Kalau untuk mendapatkan energi dari subuh sampai petang, tak ajarin. Subuh sampai petang. Iya, tak ajarin caranya, tidak ngawur nih, ya kan. Tapi nanti tak kasih tahu efek-efeknya kayak apa. Ini manfaatnya per 2 tahun. Per 2 tahun itu manfaat untuk fisik kita. Per 2 tahun. Per 2 tahun. Jadi tidak bisa setiap saat ini untuk mendapatkan energi ya. Ya, kalau untuk penyembuhan ya sakit apa dulu. Tapi airnya itu Mas. Ini yang aku omongkan matahari loh, bukan air loh. Harus tapi lain. Kalau air itu sebagai biasa kan ada toh Mbak. Orang-orang di Jolotundo itu bawa air suci. Air suci itu memang itu buat kesehatan juga bagus toh. Ya, namanya air itu memberikan energi kehidupan, ya kan? Mendapatkan energi penyegarannya pasti bagus. Itu katanya sih di artikel mengatakan. Jangan katanya, please you lalui. Kalau jenengan tidak melalui atau katanya, jangan turutin. Kata-kata Mbak Kong nggak boleh diikutin. Tapi lalui dulu baru jenengan story kan. Artikel mengatakan ini Mbak, saya baca soalnya. Aku nggak mau kata-kata informasi ya, tapi laluilah. Maka jenengan akan tahu dan tulus hidup. Jenengan kalau dapat dari referensi nggak akan kuat. Boleh percaya boleh tidak.
lalui maka jenengan indah. Iya kan? Kalau waktu Mas Hendra tak ceritain aku bisa bikin pelangi diketawain dia Mas, ya kan? Makanya tak kasih gambar, saya rekamin. Sekarang saya bisa bikin kasaran di gitu. Kita harus paham prisma, ya kan? Efek cahaya antara air, cahaya dan prisma pantulan itu akan melahirkan pelangi. Ini kan anugerah, itu hukum fisika juga. Tapi ini kan juga gift, tidak semua orang bisa. Ya kayak gitu. Jadi sebetulnya di setiap ada unsur cahaya itu bisa melahirkan pelangi. Selama kita lihat, karena kita kan punya air mata, ke sana. Jadi jenengan kalau mau terapi penyembuhan, terapi untuk mengambil energinya, menjaga kesehatan, itu lain. Beda. Untuk sun terapi, untuk water terapi, ground terapi, atau oksigen terapi kan beda. Jenengan terapi oksigen nggak mungkin di laut, ya kan? Nggak mungkin di laut. Tenggelam saya. Bukan, pasti jenengan ke hutan gitu, yang banyak. Di sini jenengan terapi oksigen lumayan, karena dari bawah sampai atas ada tumbuhan. Iya Mbak. Ini bisa. Ini Mbak Raya tak suruh duduk di bawah pohon, bersandar di pohon. Itu tak kasih metode pernapasannya bagus ya. Atau jenengan megang pohon, plek, tangan kanan megang pohon atau tangan kiri pohon gini, kita mengambil energi pohonnya. Kalau ngambil energi udaranya kan kita cukup berbaring di bawah pohon dengan pernapasan panjang tentunya, bukan pernapasan pendek loh, harus pernapasan panjang gitu. Jadi berbeda-beda untuk penyembuhan, untuk mengambil energi, untuk menjaga kesehatan itu lain. Waktunya juga berbeda-beda. Ini. Jadi nggak boleh asal tiru. Iya. Dari sini saya jadi tahu Mbak. Awalnya kan nggak tahu. Dari Mbah Kong jadi tahu saya. Berarti setiap semuanya fungsinya beda-beda ya Mbak. Sangat berbeda. Jadi keperluannya. Terus sakit aja kan lain-lain kan? Iya Mbak. Misalnya sakitnya apa dulu? Di samping itu kan jangan mengandalkan kesombongan kita. Selain kita memiliki stok kenyolit yang baik, tapi anugerah itu kan harus diterapkan. Di sini nak, di situ nak, di sana nak, kan gitu. Harus ngikutin itu tadi. Makanya Mbak Kong dengan adanya HP seperti ini, Mbak Kong manfaatkan kapan boleh disampaikan, kapan tidak. Kan berdasarkan dawuh yang indah. Kalau tidak harmoni itu jangan dipaksain loh. Mbak Raya kalau nggak nyaman nggak sampai sini kali ya? Nggak nyaman nggak sampai sini. Nggak sampai sini. Mas Hendra sama Mas Toyib itu dari pagi ketemunya jam 8 itu. Saya dari kota ke Kubu Tambahan terus sampai ke Depo ya baru ketemu ya Mas Toyib ya. Iya. Ini kebayang nggak? Ya gitu. Iku ora janjian masalahnya. Nah, tapi ketemu. Kita ngobrol dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Kebayang nggak? Ya. Karena gini, kalau kita bahas seperti ini kan nggak mungkin kita ngantuk toh, Mbak. Kita akan mendapatkan spirit directing yang luar biasa. Iya, Mbak. Makanya ketika jangan bertanya, apakah manusia berkomunikasi dengan Tuhan? Apakah Tuhan bisa berkomunikasi dengan manusia? Ya melalui anugerah-anugerahnya itu tadi. Iya kan? Kadang jenengan mau melangkah ke sana ada desiran angin, jangan ke situ, ya kan? Jenengan mau melangkah kepleset dikasih sesuatu. Ya. Ini barang-barang itu dikasih satu semua. Kayak fosil-fosil itu kan gak sembarang orang bisa dapat. Iya, Mbak. Oke. Tapi ketika Mbak Kong kepleset gini dikasih gitu. Mbak Kong duduk, ombak ngapyo ada di depan Mbak Kong, udah gitu. Ya, semacam gitu. Kemudian saya udah pakai sepatu, sudah bawa tas. Udah naik motor gitu kan. Balik. Mau ada yang datang udah gitu. Ya gitu. Coba bayangkan Mas, saya kan telepon berkali-kali kan gak nyambung asaran gitu. Karena saya lagi online edukasi itu tadi self healing itu tadi. Aku ngasih water terapi, sun terapi, ground terapi, wind terapi gitu. Jadi ini mereka sedang membuat house terapi di negara mereka. Yang kemarin anak Australia, yang tadi pagi anak USA itu mereka
sangat serius karena sedang menerapi gitu kan. Mau nggak mau kan dia video call, instruksional dong. Dia yang menjalankan, saya yang bicara. Ini gini, nggak boleh dibantah. Ini sifatnya instruksional. Mbak Raya, pegang ini, ambil ini, kasih sini, lakukan ini, bawa ke situ, kayak gitu. Yang di Australia kan kejadiannya kan di wihara, kan seorang pandita mengalami dilema. Kebetulan muridku ada di sana. Akhirnya dia yang mengatasin. Untungnya ada supir golf itu, mobil golf itu. Saya suruh buruan bawa ke laut. Brisbane kan dekat pantai, bawa ke laut cari yang teduh. Nah itu diterapin untuk pelepasan, ya kan gitu. Ya, ini akan beda. Kalau jenengan nggak bisa digebiah, ya Mbak Raya, ini harus sesuai dengan problem solvingnya. Masalahnya apa, dilemanya apa, sakitnya apa, yang dibutuhkan apa. Ini gelas Mbak Raya, nggak mungkin tak tuangin air seember. Sambil ngopi dah. Jadi kalau ukurannya gelas ya kita kasihlah 1/4, setengah atau mau penuh. Kalau jatahnya secangkir, yang tertampung walaupun kita siramin 1 drum, yang tertampung cuma secangkir. Seperti itu. Nah, ketika Mbak Kung healing ini, terapi ini, kan banyak ditiru akhirnya, supaya seolah-olah mereka bisa sendiri gitu. Padahal niru, tapi nggak tahu manfaatnya, nggak tahu tujuannya. Akhirnya kan nanti ketika sudah nggak sama Mbak Kung, kan Mbak Kung di assassination juga. Tapi nggak apa-apa. Kalau di assassination orang kan makin bertambah karunianya, ditambahin gitu. Akhirnya bertambah kita, bukan orang yang meniru. Orang kalau meniru tetap di ekor, nggak mungkin jadi kepala. Tetapi kalau gift, karunia nggak bisa terampas, nggak bisa terampas, kayak gitu. Jadi mari kita melatih kepekaan. Kalau ingin ada spirit directing, ada komunikasi antara sang pemberi napas dengan napas kita, terapkanlah pernapasan panjang, itu manfaatnya. Gambarannya mudah. Sering saya ngomong sama Mas Thoib, HP-mu tuh canggih, ya kan? Pulsanya banyak, kuotanya banyak, tapi nggak ada sinyalnya. Iso nelpon ora? Itu masalah sinyal. Kalau jangan-jangan baterainya dimatiin, jangan-jangan lainnya di offin, orang nyambung belas. Nah disitulah sebetulnya kebersamaan sang Khalik dengan yang diciptakan. Makanya kita tuh dititip menapas. Nggak percaya sampean? Itu di meja ada lakban tuh Mas Thoib. Tak tutup ini hidungnya Mbak Raya, tak tutup, sama bibirnya tak tutup. Mulai orang gowo raya, gowo mayite kan itu. Iya kan? Gitu. Jadi oksigen ini merawat napas kita agar tetap hidup. Di rumah sakit aja 1 tabung tahun 99 itu 1.800.000. Iya kan? Kalau sehari 2 tabung 3.600.000. Kali seumurmu berapa miliar lu dikasih Tuhan. Dikasih daun-daun oksigen. Iya kan? Mbak, meditasi itu juga bisa dikatakan self healing ya, Mbak ya? Latihan itu tadi, latihan itu ya? Latihan self control itu tadi. Meditasi, yoga, samadhi itu sebetulnya latihan kontrol diri. Agar kita memiliki self control yang kuat dan memiliki frekuensi yang bagus dengan sang pemberi napas. Intinya jangan sampai napas kita ini putus dengan sang pemberi napas. Kalau putus ya kita urip-uripan itu aja nih. Ragawi kita ngamuan, nesuan, cemburuan. Kayak saya, Mbak. Iya kan? Iya. Kowe kan cerewet wong. Iya, cerewet. Iya kan? Revelan. Orang usah cerita dilihat dari irungmu kan ketahuan. Kalau Mas Thoib ini orangnya sabar. Banyak ngalah dia. Iya. Kowe mangan telu, mbok pangan loro ini tenang saja. Serius. Harus sabar. Bukan ini dari karakter wajah. Nah, walaupun seberingas apapun, kalau menerapkan pernapasan panjang dan memiliki self control yang baik, itu rapi. Aku nggak mungkin cubit jenengan. Serius.
Karena kalau sekali tak cubit kamu ketagihan. Pesan gitu. Jadi ya kan nggak boleh kita menyakiti. Nggak boleh menyakiti. Dan tidak akan menyakiti. Nggak akan berpikir merugikan orang lain. Nggak ada itu. Jadi kita itu tidak overthinking lagi. Yang ada adalah keteduhan. Kita memikirkan bagaimana ini harmoni. Ini gitu. Selalu harmoni. Sama jangan mikirin Jolo Tundo, berarti kan seirama dengan pemikiran Mbak Kung. Nggih. Aku analisa di sana nggak selesai kan. Nggak selesai. Padahal lama banget. Dari tahun 87 tuh Mbak Kung sudah mulai riset di sana. Nggak terjawab. 87 dereng lahir. Jadi sangat terbatas. Banyak perlu data-data valid yang harus dikupas. Ini tanggung jawab orang-orang arkeolog. Bukan orang arkeolog. Ini bukan masalah pemerintahan yang enggak, individu ini. Nah, kalau yang memfasilitasi monggo. Nggih. Tanggung jawab kita sebagai arkeolog, sejarawan untuk menggali data-data faktual, data-data yang valid untuk dipresentasikan. Gitu. Jadi metodologinya harus betul-betul menyuguhkan validitas. Kalau enggak kan valid, seperti ini. Aku nggak berani ini diciptakan masa siapa-siapa karena paham ini reliefnya sudah ada banyak. Penyucian itu dengan patertan, ya kan? Ya, menurut Mbak reliefnya di Jolo Tundo itu menggambarkan apa, Mbak? Ya agar orang hidup itu tidak kaku. Makanya banyak lengkung-lengkungan. Lengkungan gini, Mbak. Nah, gelung. Itu di atas candinya itu loh. Biar kita tuh luwes. Jadilah engkau jangan kaku, ora atos kayak watu. Gelung itu melambangkan bagaimana kita memiliki kelembutan dalam hidup. Memiliki kesabaran dalam menapa. Ojo kaku, ojo ngacengan ya kan? Ya. Kasaran gitu. Wong kok aku wae. Aku medhuk. Kapan lemes gitu kan. Jadi di situ kita janganlah kita wis atos kaya watu, enggak luas. Watu bisa dibentuk jadi patung ya kan. Iya. Nah, seperti itu. Ketika engkau melihat batu gelung itu, lukisan gelung itu bentuknya, jadilah engkau selalu teduh, lembut, ngayomi, membimbing, membangkitkan semangat dalam berkarya. Nah, itu makanya wah batu aja bisa dibikin bagus seperti itu. Kesan gitu loh. Bagus, Mbak. Jadi samalah ketika jenengan pergi ke Arab. Kalau nggak pernah masuk ke Ka'bah kan seolah-olah jenengan itu di batu kan. Padahal Ka'bah dalamnya kan ada ruangan. Ada tempat sembahyang juga di dalam. Iya kan? Di situ dikasih koleksi aneka minyak wangi, ada mural lukisan banyak juga di dalam Ka'bah itu sebetulnya. Tapi ini kan sangat sedikit yang tahu. Kecuali orang-orang yang bekerja untuk spek kerajaan Arab dan tamu-tamu negara kan ke sana. Ini pesannya selalu kita harus kebak ulas asih itu tadi. Ya, kalau orang tuh nggak kebak ulas asih itu udah deh ojo dipanut. Makanya jenengan kalau tanya itu tanya pada yang tahu. Ben ora kesasar. Iya, Mbak. Makanya Mbak simpulkan loro padha karo sulas pada keloro. No lan po. Nopo takon, pono weruh. Ya tanya pada yang weruh biar kamu mendapatkan sesuatu yang menguatkan, yang mencerahkan, tidak menyesatkan. Nah sekarang orang kalau ngomong ngeritik sa pol-pole nggak ngasih solusi, kasihan. Iya. Yang dikritik bingung, yang nonton mumet. Ngomong tok ana solusine gitu. Makanya kalau bisa kita jangan menilai, jangan mendiskreditkan, jangan ikut-ikutan latah, ojo gumunan, ojo kagetan terhadap apapun. Lebih baik apa sih yang dapat kita persembahkan, itu lebih indah. Jangan main film ya mainnya bagus. Mbah, ada naskah seperti itu boleh konsultasi sama aku. Iya, Mbak. Tetapi kan ada sutradaranya juga. Ya. Nah, jenengan kalau sudah paham seperti ini, jenengan main bagus, sutradaranya mengarahkannya enak. Sutradanya mengarahkan komposisi, blocking. Ya, nanti moving blocking jenengan juga harus paham.
ya kan, body position harus ngerti juga. Iya, Mbak. Jadi responsibility dengan partner main juga harus paham. Ini jadi makanya ilmu drama, ilmu teater, ilmu film ini jangan dicampur aduk dengan kehidupan. Iya. Makanya film itu diupayakan membuat real of life dalam rekaman, seolah-olah nyata tapi tidak. Iya, ya. Harus ada penjelasan. Makanya ada namanya filosofi visual. Iya, iya, Mbak. Iya. Itu gimana, Mbak? Bisa dijelaskan? Filosofi visual ya setiap kali kita tampilkan itu ada maknanya. Nah, di sinematografi kan baru dibahas dalam sinematik, semiotika. Iya. Semiotika. Kata-kata pesan di balik peristiwa, kata-kata pesan di balik diksi, Iya. pesan di balik pengadeganan. Nah, itu tuh ada semua di semiotika. Ketika dimunculkan gambar api, dimunculkan gambar air, itu ada maksud tertentu. Iya, iya. Nah, ya, itu semiotikanya. Nah, kalau Mbak Kung menemukan ketika menganalisa gambar Disney, mulai dari gambar coret, Mbak Kung baru menemukan sesuatu di Lion King 2. Mbak Kung rumuskan dalam falsafah visual. Kalau Disney itu menjadi kuat karena dia menyuguhkan falsafah visual. Jadi setiap yang ditampilkan dalam animasi ini, animasi klasik ya. Saya bicara ini animasi klasik ya, bukan animasi 3D atau modern, bukan. Animasi klasik yang digarap dengan 2D. Ini mengandung banyak pesan, unsur-unsur futuristik gitu. Itu ada di situ. Ada nasihatnya, ada hiburannya, ada candaannya, ada kesehariannya, disatukan dalam satu kemasan movie itu tadi. Ke sana. Jadi kita tuh gak ngawur sebetulnya. Dalam apapun kalau tidak menguasai bidangnya dengan profesional, yang lihat rusak. Sama jangan pakai HP di deloyo opo di game mulu. Oh, makanya sekarang ada yang memikirkan solusi bagaimana agar ngegame dapat duit, ya kan. 1 gol kasih Rp1, dikasih poin emas gitu kan, kasarannya gitu. Ntar jenengan suruh laporan, belum cair seolah-olah cair, ya kan, ya kan. Gue naik orang ngikutin kamu di assassination, nggak ngikutin peraturan komunitas dan sebagainya, ya kan. Padahal kita ini tujuannya adalah membangkitkan semangat, berbagi kawruh, memberikan aneka solusi untuk menapai ini hidup, kan ke sana. Kalau Mbak Kung sih sudah belajar untuk memanage ambisi, memanage keinginan, memanage apapun searif mungkin lah. Karena Mbak Kung ngerti aneka hal itu tujuannya sama. Orang harus mencapai kemuliaan hidup. Syukur-syukur mendapatkan kesucian hidup seperti beliau yang menciptakan kita ini dalam kemuliaan dan kesucian. Kan ke sana sebetulnya. Makanya ada janji suci, ada janji ini, janji itu. Tapi kan manusia nggak bisa menjalankan. Itu jawaban jenengan tadi. Sehingga orang tuh ribut di tahun kedua, di tahun kelima, bahkan hari ini menikah besok cerai, kan ada di Bogor kemarin. Kasarannya gitu. Ya karena tidak menyadari diri pribadi itu tadi. Tidak mengindahkan lagi kemuliaan dan kesucian beliau yang memberikan napas kita. Jenengan aja belum berterima kasih pada oksigen, apalagi yang lain, kasarannya gitu. Kalau aku belajar setiap bangun pagi gitu, begitu tekukur, saya belajar bersyukur, belajar. Karena ketika mengamatin kenapa orang-orang pada upacara di bawah pohon besar dan sebagainya, itu sudah masuk catatan hidup Bakung. Kalau di bawah pohon itu sejuk, di tengah lapangan itu yang adem di rumputnya saja, di atas kita panas ya. Kayak gitu tuh sudah ada analisa ilmiah gitu. Akhirnya kan terjawab. Oh, manusia hidup napasnya itu terjaga ketika ada anak-anak dirawat di rumah sakit kan gitu. Ketika anak ini lahir dari ibunya masuk inkubasi, kan dengan selang semua. Ibunya juga diinfus, pasang oksigen juga. Oh, yang membuat orang hidup di sini adalah oksigen. Di sana kejawab. Oh, kita harus berterima kasih nih pada daun-daun yang mengeluarkan oksigen
ketika kita mendapatkan pelajaran fotosintesis, ya kan nyambung. Iya, Kan ke sana. Iya, paham. Mengapa kita tuh mentertawakan orang-orang yang menghormati pohon dan memuliakannya gitu? Karena memuliakan yang memberikan hidup, yang merawat napas kita. Ya itu perlu ditekankan Mbak Raya. Mari kita berkarya kayak gitu. Terus meningkatkan kebangkitan spirit atau daya hidup dalam kehidupan kita. Apapun yang dilakukan, mau nulis, mau ngomong, mau bertindak apapun. Kalau ada tanaman layu jangan siram, ada binatang ngeong-ngeong lapar kita kasih, apa yang kita makan kita kasih, apa yang kita minum kita bagikan. Bahkan bajuku nganti entek. Gitu, Bang. Aku punya baju spesial yang didesain sama muridku saat itu, si Yakub itu. Saya didesainkan khusus untuk saya. Itu setiap syuting diminta teman. Anak-anak Rasta itu, ini untuk saya ya. Ya udah tak coba. Anak-anak Bogor itu. Iya. Terus ada lagi di danau diminta, saya kasih aja tak copot. Terus kemarin tuh anak Lombok pas di pantai, karena dia mau pulang bajunya basah, tak copot baju saya, sarung saya tak kasih. Saya koloran doang. Tapi kan anugerah lain beda. Saya dipaketin orang, sarung tuh sampai 6. Baju 6, kaosnya 12, bayangan. Padahal ngasih baju 1 ya. Nah seperti inilah yang Mbak Kung bilang, ya logikal tapi logik banget. Saat kita ini bersama beliau selalu disediakan. Nah ini tadi pagi juga saya bahas dalam kuliah online saya bahas detail gitu. Maka saya berani menyarankan apa yang sudah Mbak Kung lalui gitu. Jangan pernah khawatir tentang apapun juga, lalui saja. Jangan dipikirkan. Kalau nggak sesuai rencana kamu kecewa. Kalau kita lalui, kalau mendapatkan sesuatu kita bersyukur indah. Ini sana, ya kan? Nah, gitu. Itu sih Mbak Raya catatan dari Mbak Kung. Terlalu berharap tuh jadinya kecewa ya Mbak? Kecewa sakit kalau belum self control. Tapi kalau jenengan sudah punya self control kan sudah tidak overthinking lagi. Kita tidak merencanakan yang jelek-jelek, tapi kita itu membuat progress plan itu sesuai kapasitas. Makalah kita tata dengan SWOT metrik gitu kan. Kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana, peluang kita di mana, ancaman kita di mana, tantangan kita bikin metrik. Oh ini kelemahan ini bisa ditutup dengan kekuatan ini, ancaman ini bisa diatasi dengan ini, sehingga kini tantangan dan gangguan malah jadi peluang baru karena mampu menciptakan hal yang inovatif kan ke sana. Nah manajemen ini kan harus dipelajari juga, ilmunya yang kita pelajari tapi penerapannya kan harus dilalui. Ngilmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan kas ya. Harus kerjakan dengan cepat, dilalui. Kalau tanpa melalui dengan cekatan ya nggak dapat apa-apa kita ya kan sana. Dari segi kehidupan di dunia itu, ilmu yang paling penting dipelajari untuk saat ini dan untuk next berikutnya itu apa Mbah? Self control, memahami diri pribadi. Memahami diri pribadi, paham arah tujuan hidup. Pelajarannya ada di 11 tembang itu. Makanya jenengan tak kasih PR kan. Pelajari 11 tembang itu nanti baru sambung yang Mbak Kung. Setiap orang tuh harus kan gini kan, pesannya kan tak ulang-ulang ya Mas ya. Sopo weruh sariraning pribadi, sasat weruh pangerane ya kan. Sopo weruh ing panuju, sasat sugih pager besi. Yang dua loro itu kan, weruh sarira lan weruh panuju. Ini kan indah sekali nasihat itu. Dan ini kan ditemukan oleh leluhur kita entah kapan itu kan. Jejaknya ada di seluruh ujung bumi loh. Jejaknya bukan hanya di Indonesia aja jejaknya. Jejaknya ada di Yerusalem, ada di Amerika Latin ya kan. Kan simbol-simbolnya kan pesan itu. Itu tadi
eling kang papat, ya kan, eling kang 8, ya kan, eling kang 1. Itu simbol-simbolnya gitu semua. Jadi coba lihat bangunan piramid menuju 1. Yeah. Di sini masih dipelihara 9 titik gunung. Aku curiga Gunung Pandan, tahu kan? Pandan di mana itu, Mbah? Mana nggak ngerti ya, repot. Jati Padang tuh. Gunung Pandannya yang arah Bojonegoro yang Gunung Pandan terlurus begitu sampai di Jawa Barat itu kan ada Gunung Padang juga. Gunung Padang. Ya, ada situsnya kan. Ya. Nah, nanti kamu dari Gunung Padang kamu melihat Gunung Cikuray. Ya, paham Mbah itu. Oke. Cikuray ya. Cikuray sama Padang itu seperti sepasang piramid. Menurut Bakung loh. Sebelum Gunung Padang ditemukan ini. Hampir sama tuh Mbah itu. Simetrisnya itu loh. Dari utara juga simetris, dari barat simetris, dari timur simetris, dari selatan simetris. Model piramid. Saya yakin itu situs juga. Karena Gunung Padang ini juga ditemukan simetrik. Kayak sana. Nyambung dengan Gunung Pandan di situsnya Empu Gandring itu. Bojonegoro. Kayangan Angin juga, tempat sumpahnya Ken Arok juga. Jadi ada kesinambungan rantai peristiwa sejarah. Siklus kehidupan manusia yang melahirkan karya Adiluhung itu tadi. Makanya kalau pesan Bakong ya mending mewujudkan nasihat leluhur kita itu tadi. Weruh sarira lan weruh ing panuju tadi. Sapa weruh sarira ningsun sasat weruh pangerane. Sapa weruh ing panuju sasat sugih pager besi. Jadi siapa yang memahami dirinya pribadi itu ibarat melihat Tuhannya. Siapa yang mengerti arah tujuan hidup ibarat dia memiliki benteng pagar yang kuat. Ini saya ulang-ulang terus. Karena sangat sedikit yang menjalankan. Tidak sulit. Tidak sulit. Tapi tidak gampang menjalankannya. Kan ke sana ya Mas. Ya, ya mulai dengan pernapasan panjang tadi. Yang kembang kempis perut. Yang kembang kempis perut. Tarik yang kembang perut kita, hembuskan, nggak perlu ditahan. Ditahan tuh kalau kamu nyanyi, kamu kanuragan, kamu bela diri itu ditahan. Karena saya kan penyanyi juga, Mbak. Nyanyi apa? Dangdut. Nah, ya nanti kapan-kapan kita nyanyi. Kalau Mbak Kong ya nyanyi itu tergantung situasi. Bahwa pernapasan itu ternyata bisa mengecilkan perut ya Mbak? Bisa. Perut yang buncit ternyata bisa kecil dengan olah. Ya kalau masalah perut buncit itu kan karena kakean makan dan minum. Bukan masalah olah tubuhnya. Kalau jenengan olah apapun kalau makannya banyak, minumnya banyak ya tetap gendut lah. Temanku gini Mbak katanya. Penumpukan lemak itu. Raya, kamu coba olah pernapasan ngempet-ngempet wetengnya nanti perutmu jadi kecil gitu katanya Mbak. Iya. Apa itu bener sih? Aku mau nyoba gimana caranya? Ya jenengan pasti tahu mana yang perlu asupan untuk tubuh kita, untuk kehidupan kita, kan ke sana. Iya Mbak. Kalau Mbak Kung itu tetap stabil, celana SMA masih muat sampai sekarang kan memang Mbak Kung membatasi kan. Makan minum sehari saya makan paling sekali ya kan kasaran gitu. Gak bisa membatasi Jadi, aku itu. Oh, itu ada salak nanti jenengan daer salak. Itu ada salak tuh dari pohon loh. Bukan beli loh. Iya. Enak. Itu salak Sepang itu. Itu. Salak Sepang. Kemarin yang dari Karangasem sudah habis. Bijinya saya tanam ke tanah-tanah kosong. Saya hobi supaya tidak punah. Jadi itu tadi. Jadi semua in yourself. Ya. In itu yourself, sendiri. in myself. Ya. Kita nggak bisa bergantung pada apapun dan siapapun. Karena kita sering melihat kekurangan dan keburukan orang lain. Nah sekarang coba kita lihat, nikmatin kebajikan, kebaikan dan keluhuran budi orang. Itu akan indah. Jangan kamu sudah diajarin, kamu udah pinter, terus lu lemparin sandal, ya kan? Ya kan? Iya. Kamu ngising sembarangan, kasaran gitu. Ini banyak sekali. Nanti Mbak Raya ngajarin nyanyi temennya pinter nyanyi, ngamen sana sini laris, ternyata dilupakan. Itu juga banyak. Tapi nggak usah kaget. Nah kalau kita tuh sudah menjadi pribadi sejati kan kita sudah nggak loro hati. Ikhlas ya Mbak ya. Ikhlas itu apa?
Laliku. Ikhlas itu kayak tulus, udah nggak mau mengharapkan imbalan. Tulus itu apa? Tulus niku nek menurut saya pribadi pasrah, Mbak. Gampang. Jawabannya gampang. Tulus, ikhlas, legowo itu gampang. Nek kowe ning kamar mandi kayak aku tadi pagi itu latihan ikhlas. Oh iya. Ya. Iya. Enggak mungkin nyemplung ning kloset tak jumbuti meneh. Iya. Iya kan? Iya kan? Nek kowe itu iso ngising plong, ora usah mbok jupuki. Kecuali jenengan mau bikin biogas. Iya, Mbak. Nah, kok nek jenengan bikin rumah, telepon aku. Safety tankmu harus rapat. Harus dari baja. Kersane Bikin biogas. oh, Keluar udah jadi gas nanti. bisa dimanfaatkan Iya. berarti. Jadi kamu nggak akan beli gas lagi. Gak usah tuku gas LPG. Enggak. Iso gitu. Iya. Aku bisa proses itu. Jadi tinggal safety tanknya rapat, outputnya 1, ditabung 1, tabung 2 yang ada kepala hidrannya itu, outputnya udah bisa nyala. Sudah praktek Mbak. Sudah praktek, Mbak. Sudah berhasil. Sangat berhasil. Sangat berhasil. Pokoknya kalau lagi bikin safety tank baru telepon aku. Mau bikin kolam renang juga tak ajarin. Bikin kolam renang. Something itu nggak pakai energi, buang awal aja. Nanti tak bisikin. Kalau diumumkan nanti aku dibilangin merusak sumber mata air. Sumber mata pencarian. Iya kayak gitu. Jadi banyak hal kok potensi di sekeliling kita ini yang bisa sudah disediakan alam ya, Mbak ya. Ya, artinya gini, bisa kita tumbuh kembangkan. Tidak harus kita mencari kejelekan dan keburukan orang lain gitu loh. Iya. Kalau sudah dikeluarkan tak pikir ya biarkan saja. Kita nggak usah ikut-ikutan memperburuk suasana. Ngerti? Berkarya terus saja. Berbagi terus saja. Jadi tanpa nyingkur ya, Mbak. Nah, gitu. Oh iya, Mbak. Ya kadang ini gini, Mbak, makna dari berdamai diri sendiri tuh kadang disalahartikan sama orang-orang. Sebenarnya sejatinya kata berdamai dengan diri sendiri itu apa, Mbak? Itu tadi introspeksi diri tadi kan. Introspeksi ya, Mbak. Agar kan kemarin aja Pak Wahyu bilang begini, Mbah, aku kok merasa nggak stabil. Bagaimana caranya stabil? Nah itu kan dia tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Kalau you berdamai dengan diri sendiri, akhirnya itu ya salahnya Mas Thoyib nggak akan baudat-undat. Keburukan di koncomu nggak mungkin kamu Iya. Karena sebetulnya keburukan dan kesalahannya Mas Thoyib ini sebetulnya keburukan dan kesalahanmu. Is the mirror. Dia adalah cerminmu. Aku luput, salahmu, Wo. Iya. Salahmu, Wo. Kowe keliru, berarti aku ngomongnya sing salah dong. Kowe sakit hati ya? Wah, seperti itu ya wong larati merengut, manyon kalah curut ya. Kalah curut. Curut wis cucurit dawa kalah kalau cucurmu kan. Manyon aja. Jadi wis dikei duit akeh kan. Oh, ternyata ora diumani susu ya kan. Ya seperti itu. Jadi berdamai dengan diri sendiri itu kita menjadi pemaaf. Kita makin yang kamu sebutkan tadi itu tidak menuntut timbalan tapi tulus. Udah bakon tegaskan tulus itu kayak kamu ngising ya. Nek wis metu saka silitmu aja dijubuki meneh. Blung, plong, plang, pleng. Biar entah itu kalau dikali dimakan ikan, model gitu dah. Jadi banyak hal yang harus kita mulai dari diri pribadi kita. Jadi kalau berdamai dengan diri sendiri itu ya sudah akan nggak mikir keburukan orang lain, tidak akan memaksakan kehendak lagi, tidak akan berprasangka buruk lagi, indah jadinya. Wah kamu itu nggak bisa motret, minta tolong Mas Thoyib aja, udah nggak bisa memainkan kamera, sok jadi kameraman lagi, hasilnya mencang-mencong orang karuan ya kan, komposisi aja nggak bener, nggak in frame lagi, nggak tahu garis imajiner lagi. Nggak tahu itu apa tuh backlight lagi, nggak tahu terlalu flat lagi. Waduh, banyak hal yang harus dikuasai oleh seorang kameramen. Harus tahu fotografi. Jadi banyak hal yang harus
dipelajarin. Ya nek ora iso ya serahkan pada yang bisa. Yang bisa. Kalau temennya bisa ya, kalau kita pengen tahu takon. Iya. Sinau gitu. Jangan udah nyolong-nyolong ilmu nih, ngecake keliru ya kan. Iya. Itu tadi tiru-tiru redem dikuapi ombak. Iya, akhirnya kan 11 orang mati itu tadi. Kegulung ombak. Iya, kegulung ombak nih. 11 mati karena mati. Itu tadi enggak. Tepung dini pas Malang apa? Malang ya? Malang Selatan. Itu sebenarnya apa tuh Mbak? Tujuan utamanya mereka melakukan latihan self control. Dia dibilang. Tapi harus gitu, Mbak. Tapi memang harus di. Itu tadi dia nggak tahu pesan alam itu tadi. Kan Bang udah ngomong tadi kan, tak ulangi lagi. Kalau ombak besar jangan. Airnya keruh jangan, ya kan? Permukaan terlalu dingin jangan. Kan kita harus demek dulu. Tidak bisa memahami situasi berarti. Iya, belum connect. Dia tuh ngajari karena meniru, bukan melalui. Kalau melalui dia paham nih. Oh, ini di sana ini hujan deras itu tahu. Istilah melok. Dia cukup megang permukaan air, oh dingin, berarti di seberang hujan. Kan gitu. Terus kalau di seberang sana tuh gelap gulita itu berbahaya. Pasti akan datang gelombang besar kan gitu. Nah, ini airnya budek, tetap nyemplung juga kan. Ya mulai do kerogen ya kan. Do gatelen kan datangin penyakit ke sana. Kalau direstuin semesta raya itu, kamu bisa bermain dengan jutaan plankton. Lagi kamu berendam melihat bintang-bintang indah. Dengan berendam pada situasi yang hangat. Karena air itu kan sebetulnya kalau kondisi normal kan kalau malam tuh hangat. Makanya saya ngejaknya tuh di atas jam 12. Karena hangat kalau malam air itu. Nggak tahu kan? Nah, apalagi air danau. Kecuali hujan ya. Hujan aja masih hangat tapi permukaannya dingin. Jadi ada 3 udara. Dingin sekali, hangat, dingin. Nah, itu kita harus paham. Penyembuhan, menjaga kesehatan atau pelepasan. Gitu. Atau mengambil energi, please. Kalau nggak ngerti, saya siap. Jenengan telepon untuk membimbing agar nggak keliru, bukan menjerumuskan. Jadi Mbak Kung melalui ya, Mbak Kung tidak diceritain orang tapi Mbak Kung melalui, karena Mbak Kung paham benar terapi air yang sesungguhnya kan ketika aku semutan ini, kepala saya semutan hampir 6 bulan. Migren kan Mbak? Bukan, saya terpental jatuh, kena lingiran bed itu. Pas terapi orang, saya terpental. Kontal gitu. Kok bisa terpental, Mbak? Ya itu tadi ada empasan angin yang tidak tahu datangnya dari mana. Datang kencang sekali, geledak saya, gludak gitu, gludak. Yang saya terapi sembuh, saya gerigingan. Ya gitu. Nah itu akhirnya Mbak Kung coba ngambil energi alam, kan, terapi air, terapi tanah, terapi matahari, akhirnya tahu. Jadi melalui proses itu, karena melalui. Nah, yang Mbak Kung lalui ini saya bagikan. Jenengan mau melakukan terapi penyembuhan, mengambil energinya itu beda-beda. Jadi jangan disamain, tidak boleh, nggak boleh disamain. Paham. Mbak, kayak murid-murid Mbak, terus orang yang belajar ke Mbak, ada orang Rusia, Amerika. Ini tanya ya Mbak, sebagai orang awam, emang di negara mereka tidak ada yang berkompeten di bidang itu atau gimana? Mereka nggak ketemu katanya. Berarti tidak ada yang berkompeten, Mbak? Pokoknya mereka nggak ketemu. Gitu. Pas ketemu mereka bilang seperti itu. Oh, seperti ini. Mereka menjalankan yoga itu kebanyakan asana yoga. Apa itu? Ya, dengan aneka gerakan-gerakan. Terus pernapasannya itu pernapasan kanuragan yang diterapkan. Karena ada penahanan. Sebetulnya kalau untuk spirit directing jangan ditahan. Beda. Kalau kita menahan napas itu jelas itu bukan untuk spirit directing. Lain. Makanya ketika mereka Mbak Kung blessing, Mbak Kung kasih metodenya, mereka terapkan untuk self healingnya, mereka nyaman, akhirnya diterapkan. Ini yang mereka cari gitu. Gitu. Kayak
si Alek dan istrinya itu kan akhirnya setelah belajar Mbah Kung 3 hari 3 malam itu akhirnya kan balik ke negaranya. Padahal mereka sudah di Ubud itu 2 tahun. Nah gitu. Orang-orang bule. Bule. Saya antarkan ke bandara, saya antarkan ke bandara dan mereka langsung bikin host terapi. Nah sekarang yang lagi getol itu di Queensland. Ini lagi bikin host terapi, baru nanganin anak-anak. Tapi saat nanganin anak-anak ini saat siang semacam art klinik gitu. Nah dia pas kunjungan ngalami hal yang diperlukan dan yang didapatkan dari Mbah Kung di terapi. Kayak gitu. Ya bukan nggak ada yang kompeten, mungkin nggak pas karena yang mengajarkan ini tidak melalui, hanya meniru gitu. Saya belajar dari Mas Toyib ngasih tahu ke Mbah Kung ngasih ke Pak Ijo ngasih tahu ke Pak Imin tanpa melalui gitu, hanya diajarin. Kalau Mbah Kung ngajarin kan terapin dulu. Iya, dipraktekkan ya Mbah ya. Iya kan, makanya nggak bisa kasarannya kita itu hanya membaca tanpa menerapkan. Kalau membaca harus diterapkan. Teori tok gitu ya. Jenengan ke Jolotundo kan udah tak bilangin. Iya. Kalau kita tuh berendam di sana kan akhirnya nggak bisa ngomong kita. Iya. Kita akan terbawa situasi healing, posisi meditatif dan semedi kalau di sana. Karena kita penasaran dengan percikan air. Penasaran dengan embusan angin. Penasaran dengan setiap lembar daun yang jatuh ke kepala kita, kasarnya gitu. Iya. Jadi ya banyak hal lah yang membuat kita itu menyelami diri kita, bahwa kita sesungguhnya adalah alam itu sendiri. Makanya kan ada mikrokosmos dan makrokosmos itu tadi. Tapi ketika menerapkan kebanyakan hanya sebatas wacana, bukan menerapkan. Jenengan nggak pernah berterima kasih sama oksigen, ya kan? Kalau di dekat saya kan tak jaweri terus. Jadi misalnya putus, tak ingetin. Long breathing. Long breathing. Jadi saling mengingatkan. Iya, Pak. Lo deep breath pernapasan panjang. Yuk deep breath. Long breathing please. Long breathing please. Selalu saya ingatkan anak-anak yang selalu saya ingatkan. Pokoknya aku SMS, WA dalam kondisi apapun jangan lupa pernapasan panjang. Jangan lupa berbagi oksigen. Tahu maksudnya? Ya. Terus berterima kasih pada oksigen. Artinya kita harus menyayangi tumbuhan. Kan ke sana. Jadi jangan gembar-gembor mencintai lingkungan hidup tetapi tidak menjaga kelestariannya. Katanya menjaga lingkungan hidup tetapi bersih-bersih buah batin semua, dedaunan. Kan enggak nyambung. Ke sana sih sebetulnya. Nah, ini pentingnya kita itu komunikasi dengan yang tahu. Jangan bertanya pada yang tidak perlu atau ikut-ikutan. Misalnya ada perguruan apapun, wah ngajak yoga gitu. Kebanyakan ketika ramai itu bukan samadhi yoga yang dilakukan, asana yoga dengan aneka gerakan, kan? Saya megang baumu, tangan saya dipegang yang lain, yang satu megang kaki kita, tapi diam, misalnya gitu. Itu kan kategorinya sudah akrobatis, dan itu pasti wajib menahan napas kalau itu. Tetapi akhirnya tidak tercerahkan, wajahnya pada layu-layu akhirnya. Kalau menerapkan pernapasan panjang itu pasti dia itu fresh. Makin disampaikan, makin kuat dia. Nah, gitu. Ya, makin kuat sana. Iya. Coba terapi. Nanti luar biasa. Memang bukan bagus lagi, dahsyat. Kamu nanti makin peka, makin sensitif, makanya yang ditanyakan apakah bisa manusia komunikasi dengan Tuhan itu tadi. Tuhan apakah bisa? Ya kalau nggak ada kan nggak mungkin ada kitab-kitab, nggak ada serat-serat, itu kan dawuh itu. Dan impossible banget. Jadi serat-serat itu kan impossible banget. Belum ada telepon, belum ada TV, belum ada apapun sudah disampaikan yang terjadi sekarang. Ini kan. Perempuan hilang ke perempuanannya, ya kan? Anak lahir mencari bapaknya. Kan sekarang banyak terjadi. Wanita nggak tahu jati dirinya, hamil malah minta dana, ya kan? Ya, gitu. Gimana? Dia yang enak-enak, dia yang bunting, dia yang menikmatin, ngerusui uang banyak, kan urunan, ya kan? Itu kan bukan manusia lagi.
Ini sebetulnya wala-waling zaman seperti itu. Jadi kita itu bergentayangan ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh, ondel-ondel. Ya kan? Kalau nggak digotong tidak jalan. Ini esensinya kan. Sebentar lagi kan kita galungan. Di sini ya Pak ya? Ya. Galungan itu kita dimenangkan dari aneka keburukan dan kejelekan. Jadi kita dimenangkan dalam berdharma dari adharma, ya, dimenangkan. Nanti setelah dimenangkan kita kan dirayakan kuningan, dapat anugerah kuningan, dimuliakan, dimenangkan, dimuliakan, terus disucikan. Bagaimana untuk penyucian itu? Nyepi, membuang keburukan, membuang kejelekan, membuang kebatilan. Makanya ogoh-ogoh itu setelah dibuat rame-rame, digotong rame-rame, diwobong rame-rame, dikerupuk. Jadi ogoh-ogoh itu harus dibakar. Jangan untuk pajangan. Kalau ogoh-ogoh dipajang, kita bangga dengan keburukan, bangga dengan kejelekan. Nah sekarang banyak yang majang ogoh-ogohnya serem. Orang bangga dengan keburukannya terjadi kan? Iya Pak. Orang bangga dengan aibnya, ya kan? Bikin kerusuhan sana sini, bikin aib sana sini diceritakan, ya kan? Toyib itu, wah kalau habis ngelonin orang itu diceritakan kemana-mana, ya ora diisin blas. Bener gak? Kasarnya gitu. Jadi saya pikir kita ini harus mulai kembali ke diri pribadi. Itu tadi, sapa waro sarira ning ingsun itu. Harus waro sarira dan waro ing panuju. Itu akan membuat kita tuh memiliki self control yang luar biasa. Enggak gampang terprovokasi. Ada informasi yang canggih ya, kita tetap mengimbanginya dengan aneka hal yang objektif tanpa merugikan orang lain, tidak menyalahkan siapa-siapa. Kita makin teduh, makin arif, memberikan banyak solusi dan tidak nuntut ABCD. Janganlah, kita jangan. Nggak usah yang jelek-jelek, kita jauhkan dari hidup kita. Nah caranya itu tadi, kalau kamu pengen self control, terapkan pernapasan panjang. Terapkan pernapasan panjang, serius. Tarik nafas, perutmu gede. Itu seperti kalau posisi berbaring. Nah ini terapkan. Nek lali sambung lagi. Lali ini jangan kebablasan Mas Mbak. Kan nggak mungkin HP-mu kamu matiin terus. Nggih. Kadang-kadang jenengan istirahat kamu matiin. Nah, tapi pernapasan panjang ini begitu jenengan los, anggaplah nih otomatiknya mati. Tapi nanti sambung lagi. Itu akan meningkatkan kepekaan kita, meningkatkan sensitivitas kita. Kamu jangan ke situ Ra. Kamu jangan ke situ toh. Ke sini nah, itu ambil. Itu ada yang datang itu perlu makan. Oh, itu perlu sangu. Oh, itu perlu sarung. Itu otomatis. Otomatis. Jadi yang disebut dawuh Pak Wise, nanti kalau sudah diserat dalam serat itu jadi kitab, ya kan? Iya. Ke sana. Makanya aneka dawuh itu lebih bagus kita serat. Nanti akan jadi sesuatu. Iya. Maka mungkin 100 tahun kemudian sangat bermanfaat buat yang memerlukan. Iya. Nah, kalau nggak ada serat itu kita nggak mungkin baca serat itu, nggak mungkin kita baca kitab-kitab itu, nggak mungkin kita baca peninggalan hieroglif, huruf-huruf Jawa kuno, huruf-huruf Sanskrit macam-macam, atau pentingnya ke sana. Catatan-catatan harian itu mutlak. Makanya sekarang tuh di aneka platform ada catatan harian, ada inspirasi harian, ada kegiatan harian, ada macam-macam, ada diary gitu. Membuat kita itu agar ingat dan tidak lupa. Ojo lali, ojo luput, ojo iri, ojo murko. Kan gitu. Papat ya. Sana. Mbak yang murid-murid yang jenengan student luar negeri itu kebanyakan yang dipelajari apa Mbak selama ini Mbak? Healing. Healing saja. Ya, terapi dan healing. Ya. Ada yang nulis, ada yang kebanyakan terapi sih yang diambil. Karena begitu ketemu Mbak Kong kan langsung Mbak Kong ini blessing. Jadi blessing ini yang diterapkan. Blessing yang diterapkan. Banyak ya Mbak muridnya ya?
Iya sangat banyak. Berapa Sangat Mbah, banyak. totalnya semuanya? Ribuan lah sudah lah. Ribuan ya Mbah? Ribuan. Karena 2 tahun lalu aja itu udah luar biasa. Aku ngajarin kan dari kecil ngajarin itu. Teman-teman kan tak ajarin untuk blessing itu. Muda tua ya Mbah ya? Kebanyakan Kenapa? yang mempelajari itu muda tua atau kebanyakan usia berapa? Antara Di atas 40 ya kebanyakan. kebanyakan malah yang lebih tua ya Mbah ya? Iya, karena mereka sudah muter ke sana kemari kan. Keliling dari negara satu ke negara yang lain. Lama di Bali. Nah gitu persoalannya. Jadi mereka sudah banyak belajar, makanya ngatasin seperti itu nggak mudah kalau nggak dipraktekin. Iya. Kalau Iya nggak sih. dicontohin blessing, mereka tidak akan nurutin. Dengan kata-kata saja nggak cukup. Kalau sama Bakong, please berbaring, aku blessing. Ketika dia mengalami, kok bisa begitu? Karena dalam menerapkan pernapasan panjang ini belum 20 aja udah tidur. Mau praktekin kalau nggak percaya. Jadi berbaring di tempat mainan. Pernapasan panjang, belum sampai 20 udah ngorok. Udah ngorok. Karena kita tidak overthinking lagi. Kayak gitu. Kita konsentrasi pada pernapasan itu. Kan enak. Ini tersuplai oksigen, otot-otot kita jadi lebih rileks, semuanya lebih fresh. Metabolisme darah jadi indah. Lancar ya. Kan semua saraf ini tersuplai, jadi badan kita jadi sehat. Kan gitu. Ya. Jadi ke sana sih. Jadi kebanyakan mereka menerapkan blessing apa yang dia lalui bersama Mbah. Nah, gitu. Ya. Oke, Mbah, terakhir ini Mbah. Harapan Mbah di 2023 apa aja Mbah? Di 2024 sorry. 2023 kan sudah Ya berlangsung. 2024 maksudnya. Saya tidak punya harapan apa-apa. Saya lalui aja. Lalu aja. Saya ingin lahir pribadi-pribadi sejati aja di muka bumi ini. Makanya Tuhan mengirimkan banyak orang dari berbagai negara. Iya, iya. Ya kan aneh kan? Iya. Kan dari berbagai negara. Yang teman saya di Facebook aja yang dibuatkan Indosat itu 7.000 loh follower saya. Yang mengikutin saya. Saya bisa membalas cuma 5.000 kan. Kalau yang dibuat ini Indosat ini dalam 3 bulan itu 7.000. 7.000. berarti ya, Mbah, ya? Itu bukan orang Indonesia loh. Luar negeri semua. Iya. Kebanyakan orang mana Mbah? Amerika. Komplit Campur. sih, Komplit ya, Iya, berbagai komplit. negara ya. Komplit. Lengkap sekali. Dan komunikasinya intens. Sering berarti Mbah. sering Intens sekali. komunikasi. Intens sekali, bukannya sering, intens sekali gitu. Ketika mereka sudah mencapai satu tahap ini, lanjutkan ini, dapat hasilnya begini, kayak itu jadi menjadi habit jadinya. Jadi kebiasaan. Dan ketika mereka sibuk, akhirnya ngasih video call-nya, ini saya lagi di taman, saya lagi terapi di pantai, gitu. Apa yang Mbak Kong lakukan bersama mereka dikerjakan. Jadi mereka tidak menyesatkan, tetapi mengembangkan apa yang dia lalui, gitu. Itu ke situ. Yang duitnya lebih yang bikin host terapi, rumahnya digunakan untuk art klinik. Art klinik ya, semacam tempat rehat anak-anak yang ditinggal kerja bapak ibunya, dititipkan di situ, tapi diajarin blessing itu tadi, kasih pernapasan panjang kayak gitu. Ke sana. Iya. Jadi rentang umur yang belajar sama Mbak Kong sih rata-rata di atas 20 lah. Di atas 20. Di atas 20 tahun. Kalau yang muda-muda kan mereka senang-senang aja. Kebanyakan. Nah, rumah tangga baru gitu biasanya suami istri itu biasanya belajar. Suami istri ada yang sudah, yang kebanyakan mayoritas itu 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas. Jadi mereka yang sudah lumayan ya Mbah. Sudah banyak keliling gitu. Sudah banyak pengalaman. Yang sudah ke Thailand, sudah ke Mesir, sudah ke Yerusalem, udah gitu. Sudah ke Lhasa gitu. Ini yang kebanyakan akhirnya menggali lebih dalam lagi. Nah, ketika ketemu inilah, tak pikir itu yang akan terrealisasikan. Di masa depan akan lahir pribadi-pribadi sejati, di mana di bumi ini selama ini sudah lost human, just people aja life. Jadi biar kehidupan tuh mengalir aja ya Mbah ya. ya harapanku ke depan ya lahir pribadi-pribadi sejati itu yang melahirkan karya adiluhung dimanapun mereka berada.
Sama jenengan nanti bikin lagu juga harus lagu yang tidak ngawur. Ya. Pengennya Laguku zaman itu nyanyikan. Tapi jenengan aransir pakai gamelan. Kalau pakai musik biasa aku nggak mau. Belum belum dicoba untuk ke ini aransemennya. Udah, untuk kamu maksudnya. Kamu yang nyanyiin sama yang orang lainnya beda. Didangdutin bisa itu Mas. Oh. Kita cari. Oh, dangdutnya bagus. Kalau didangdutin bagus ya. Yuli dulu nyanyi dangdut. Aku juga nyanyi dangdut. Nanti tak kirimin. Iya, siap-siap. Oke Mbah, matur sembah nuwun ingkang kathah. Dari sini saya belajar banyak. Dari yang nggak tahu jadi tahu Mbah. Belajar bebek. Jadi banyak manfaatnya buat teman-teman ngaji rasa juga. Alhamdulillah banyak ilmu yang diserap. Nggih, ngoten. Terima kasih banyak loh Mbah. Iya, sami-sami. Pangestunipun selalu mendoakan, selalu berjuang sama-sama agar di ke depan lahir pribadi-pribadi sejati di semua penjuru bumi. Kita tidak kaufinism lagi tetapi we are one. Universe become one in we soul. Semua menyatu. Ya punten ingkang kathah nggih Mbak kalau ada perkataan yang nanti salah ditabok lah. Terima kasih, Sugeng Rahayu, salam Rahayu Mbak. Rahayu. Raya Mas Toib dan teman-teman ngaji rasa semuanya, matur sembah nuwun. Kita bisa bincang-bincang indah. Rahayu.